Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 6 Juni 2022. Setelah kemarin kita merayakan Hari Raya Pentakosta sebagai hari lahirnya gereja, hari ini kita merayakan peringatan wajib Perawan Maria Bunda Gereja, atau dalam bahasa Latin disebut sebagai Mater Ecclesia atau Mother of the Church. Mengapa Bunda Maria disebut sebagai Bunda Gereja? Karena kesetiaan Bunda Maria yang menemani para murid hingga peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dasar peringatan hari ini ada dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan ketika Yesus menitipkan para muridnya kepada Bunda Maria dengan mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dengan demikian Bunda Maria menjadi ibu bagi para murid dan ibu bagi kita semua. Gelar Maria sebagai Bunda Gereja dimaklumkan oleh Paus Paulus ke-6 dalam Konsili Vatikan yang kedua. Perawan Maria adalah contoh teladan orang beriman yang sejak awal ikut ambil bagian, terlibat secara istimewa dan langsung dalam karya penyelamatan Allah. Peran itu nampak dari kesediaan Bunda Maria menerima kabar sukacita, mendampingi Yesus putranya dalam suka dan duka. Bahkan ia selalu mendampingi gerejanya yang kudus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 34. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau perawan Maria yang melahirkan Tuhan, dan diberkatilah engkau Bunda Gereja yang menyemangati kami dengan Roh Putramu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudaranya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus," supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam suatu momen perkawinan beda gereja atau perkawinan ekumenis, mempelai yang non-Katolik berkata kepada saya begini, "Romo, maaf saya tidak ikut berdoa ke Bunda Maria, karena kami tidak menyembah Maria dan tidak berdoa pada patung." Ini paham keliru dari mereka yang tidak mengenal iman Katolik.
Saya katakan kepadanya, kami tidak menyembah patung dan tidak menyembah Bunda Maria. Patung hanya menjadi sarana untuk kami berdoa, dan Bunda Maria menjadi figur istimewa dalam karya keselamatan Allah. Kalian hanya memohon restu dari Bunda Maria agar perjalanan keluarga kalian senantiasa damai dan penuh sukacita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, perlu kita luruskan paham keliru ini agar tidak salah paham. Gereja Katolik tidak pernah mempertuhankan dan tidak menyembah Bunda Maria. Gereja menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan, dan Bunda Gereja juga Bunda kita semua. Dalam bacaan hari ini jelas sekali Yesus bersabda kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Pertama kali yang disampaikan Yesus adalah menitipkan para muridnya kepada Bunda Maria. Dan baru kemudian Yesus bersabda kepada para murid, "Inilah ibumu," yakni menjadikan Bunda Maria sebagai ibu bagi para murid, juga teladan orang beriman. Saudari-saudara, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, momen istimewa ini terjadi di bawah salib Yesus. Dengan demikian, persekutuan para murid Yesus dimateraikan atas dasar salib, dan Bunda Maria menjadi pendoa juga pengayom bagi para murid. Saya kira kita patut bersyukur karena kita punya seorang ibu yang menjadi pendoa bagi kita semua anak-anaknya, sekaligus menjadi model keteladanan dalam melaksanakan kehendak Allah. Kita pun diajak untuk setia berdoa bersama dengan Bunda Maria yang adalah Bunda Gereja. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah yang mengatakan per Mariam ad Jesum, melalui dan bersama dengan Bunda Maria kita sampai pada Yesus. Inilah yang diajarkan gereja, bahwa kita berdoa bersama dengan Bunda Gereja yang akan menghantar kita pada putranya Yesus. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.